Khotbah yang baik adalah khotbah yang diragukan, bukan yang diaminkan. Selamat datang di channel Logos Everyday. Shalom damai sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu dengan saya di channel Logos Everyday. Judul yang kita bahas sesuai dengan yang tertulis di dalam deskripsi, yaitu khotbah yang baik adalah khotbah yang diragukan, bukan yang diaminkan. Pasti saudara bertanya-tanya, apakah saya ini seorang skeptis yang meragukan kebenaran firman Tuhan? Stop dulu, dengarkan penjelasan saya. Saudara yang terkasih, ada banyak khotbah yang kita dengarkan. Dan seringkali di dalam satu nats Alkitab berbeda-beda pandangan seorang pendeta ketika menguraikannya. Ada banyak juga pengajaran yang bersifat doktrinal yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, baik di channel YouTube maupun di seminar-seminar. Namun satu pertanyaan kita, apakah semua pengajaran mereka itu benar? Atau ada yang benar dan ada yang salah? Saudara bisa menilainya sendiri. Bahkan jika kita perhatikan di channel-channel YouTube, ada banyak terjadi pro dan kontra, ada banyak diskusi teologis yang memang membahas mengenai ajaran-ajaran yang sehat dan ajaran yang memang benar-benar menyesatkan. Makanya saya mengambil sebuah tema ini untuk kita belajar bersama-sama, bahwa ketika kita mendengarkan khotbah di dalam gereja, kita harus meragukannya dan kemudian mengaminkannya. Bukan mengaminkannya kemudian meragukannya. Karena saya yakin firman Tuhan itu benar adanya, namun khotbah atau penguraian firman Tuhan itu yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan belum tentu benar. Ini yang harus kita jujur, bahwa tidak semua khotbah yang telah dibicarakan di atas mimbar itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan dalam tanda kutip, jika itu menuntun kita ke jalan Tuhan, belum tentu jalan yang mereka tuntun itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak khotbah yang manis tapi tidak manis di hadapan Tuhan. Khotbah yang baik tetapi tidak baik di hadapan Allah. Nah, inilah yang harus benar-benar kita mengerti. Karena saudara, tidak semua ajaran-ajaran yang kita dengarkan itu benar adanya. Jika semua ajaran itu benar adanya, mungkin kita akan bingung. Mana sih yang benar? Pendeta ini bilang A, pendeta ini bilang B. Nah, ini yang harus kita benar-benar, jemaat Tuhan harus berhikmat ketika mendengar hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana kalau saya ragu dan tidak mengaminkan firman Tuhan? Bukankah saya berdosa? Tunggu dulu saudara, firman Tuhan itu kita harus aminkan seperti yang saya katakan tadi. Tetapi khotbah itu kita harus meragukannya. Jangan sampai khotbah yang berkat-berkat saja kita aminkan, melainkan kalau misalnya bersifat pengajaran, kita menutup hati untuk tidak mendengarkannya. Nah, ini adalah salah satu juga yang membuat kita tersesat. Sehingga firman Tuhan itu berbicara kepada kita hanya mengenai berkat sejarah jasmania dan rohania, tetapi tidak bersifat mendidik, tidak bersifat untuk mengajari kehidupan kita untuk lebih baik. Nah, apakah itu ajaran yang sehat jika ada khotbah yang hanya membawa kita ke dalam pengharapan yang bersifat jasmaniah, tetapi tidak mendidik kita secara rohaniah? Saudara yang bisa menjawabnya dan saudara yang mengalaminya. Saudara mendengarkan apa yang saya katakan ini akan menjadi sebuah pertimbangan bagi saudara dan bagi saya sendiri untuk lebih bijaksana ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh pengajar-pengajar Alkitab. Bukan berarti mereka bukan dari Tuhan. Mereka semua dari Tuhan, tetapi mereka juga memakai Tuhan untuk membelokkan jalan Tuhan. Terima kasih saudara telah mendengarkan saya untuk bercerita kepada kita. Dan semoga apa yang saya katakan ini
dapat menjadi buah pertimbangan bagi kita semuanya. Salam dari saya di Logos Everyday.